Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Kang Ain Channel. Jadi kalau biasanya itu edisi jalan-jalan cari orderan, kalau sekarang cure untuk jalan-jalan. Sekalian juga ngelihat bagaimana hasil gambar atau videonya live action kamera ya di senja atau malam hari, apakah masih bagus atau gimana ya. Sekarang coba-coba itu juga. Jadi sekarang ini tujuan kita mau ngejemput Gocah. Udah dari tadi lagi ini ya, tadi izin nggak kerja karena kemarin sore itu habis minum kopi, nggak tahu kenapa tiga-tiga langsung giduran. Bukan nyanyi ya, giduran. Disawer gang. Jadi kena giduran atau kaligata. Kalau orang Minang nyebutnya kaligato. Itu ya masih sekarang ini sampai sekarang masih gatal-gatal di sekujur badan. Jadi ini nahan-nahan. Kalau misalnya kita garuk, semakin penyegarannya jadi semakin lancar. GAG kali lancar ya. Nggak tahu ya, hari ini banyak apesnya. Subuh-subuh padahal udah kepikiran mau isi bensin ngalangnya itu, cuman ya gawannya males gitu kan, ngambil narik duit KTM ya. Jadi subuh-subuh nganasin motor, kok suara motornya agak tersendat-sendat. Ternyata beneran pas digawa nggak sampai ya 100 meter lah, 100 meter langsung mati. Itu jam 5 pagi. Kalau lihat di jalanan belum ada yang kalau ke pom bensin kan lumayan jauh ya, sekitaran 2 kilo kalau dari rumah. Jadi ini cari-cari yang jual bensin eceran, ternyata banyak yang nggak buka. Dan parahnya pagi itu cuman ngantongin duit 6.000. Kalau eceran itu orang paling murah jualnya 12.000. Nah pas ketemu langsung tanyain si bapak, bisa setengah nggak pak? Subuh-subuh dapat konsumen beli setengah liter. Baru buka itu, jadi kayak baru buka ruko, langsung aku datang, pak beli bensin 6.000. Si bapak kaget. Dia pas ditanyain bisa transfer nggak, pak malah sewa. Bapaknya megang handphone aja enggak katanya. Beda ini ya, lintas generasi. Kalau kita sekarang ya umur ya 30-an ngasih udah kebiasa cashless ya. Nah biasa kalau masih umur 40-an ke atas itu ya masih ada gawa pegangan. Kalau aku itu biasanya cuman gawa ya paling ganteng 100.000 di dompet. Apalagi sekarang kan di mana-mana juga
menyediakan jasa ini ya, pembayaran ini non tunai, bisa pakai kris atau ini pakai debit pakai mesin edisi. Karena gimana ya, kalau misalnya sekarang ini kayak lebih enak aja nge-manage keuangan itu kalau misalnya pembayaran itu nggak tunai. Nah itu jadi kayak kita itu tahu walaupun ya masih nggak inilah, pengeluaran masih asal-asalan, tapi ya tahu kemana arahnya. Kadang kalau misalnya kayak nggak usah banyak-banyak lah, 200.000 naruh di dompet, itu nggak tahu kemana-mana. Nanti lihat kayak jajanan berhenti, atau misalnya ke minimarket ada rencananya beli ini, karena gawa uang lebih jadinya beli keperluan yang sebenarnya nggak kita mau beli gitu. Nah tapi kalau kita ini, kalau cashless, jadinya apa yang kita beli ya itu yang kita bayar, nggak ada kepikiran. Karena mikirnya oh ini ditransfer, tapi kalau ada duit lagi, ada lebihan gue apa lagi ya gitu. Sudah masuki senja, jalanan juga sudah nggak terlalu padat di jam-jam sore gali kantor atau sekolah. Nah ini biasanya kalau di sini ini mulai macetnya dari sini nih, dari SGU menuju Lampu Merah Arifin Ahmad, Soekarno-Hatta. Nah nanti kita masuk ke Jalan Arifin Ahmad aja. Nggak sadar kemarin naruh posisi naik, kayaknya karena digawa jadi nggak terlalu terdengar. Sekarang coba pindahin agak ke atas tapi di samping, mudah-mudahan bisa lebih lancar suaranya. Bukan lancar sih, terdengar lebih jelas. Kemarin sih jelas, cuman yang ngasih ini masih kecil lah. Oke, sekarang masih gatal-gatal. Kadang malu garuk-garuk di jalan. Tadi kaki karena kemarin kan juga izin sakit. Terus hari ini tiga izin lagi. Ya langsung fotoin badan lagi ini. Bagian lengan aja sih. Nggak mungkin sampai ke dalam difotoin, dikirim, di-share ke ini grup kerjaan. Jijik, aku jijik. Kita sudah masuk ke Arifin Ahmad. Ini sebenarnya kemarin itu ada tempat ini ya, kayak food court itu sebelah sana, tapi udah nggak rame lagi. Karena di Arifin Ahmad ini ada dua area, apa ya namanya ya, kayak tempat-tempat makan itu, kayak food court kecil-kecil gitu, jaraknya berdekatan. Nah kemarin yang tadi pada saat kita baru belok ke Arifin itu, nah di situ ramai terus. Nah yang di sini yang sekarang ini kemarin itu 11-12 sih, dan kayaknya karena itu tutup baru pindah ke sini. Namanya Raun. Jadi ya kalau malam minggu itu ada hiburan juga, ada live musicnya. Jadi kayak dibikin ada tribun, ada akustikan di tengah-tengah. Kemudian pengunjung itu ya gawa kayak makanan atau minuman, duduk di tribunnya. Saya sambil menikmati live music lah. Masa mudaku dulu tidak seramai itu. Kalau dulu itu, kalau pacaran atau PGK ini lah, PDKT lah, biasanya itu ya kayak naik motor. Kalau istilahnya itu ini ngukur jalan. ngukur jalan
Ya ini jalan-jalan cerita lah. Nah di situ biasanya ya sambil ngeliat. Kalau aku itu kayak misalnya deket sama cewek, itu nggak terlalu ini, nggak lama-lama. Misalnya yang mutusin dia itu mau jadi temen atau ya dipacarin lah. Nah salah satunya itu ya ini kayak gawa ngobrol, jalan-jalan, ya nanti jarang jajan juga. Kelihatan kulit ya. Bukan kulit ya, namanya juga kantong mahasiswa ya, kantong anak sekolah, kantor ini mahasiswa terbatas. Ngajak nonton aja mesti nanggung ya. Itu jadi kayak ngajak jalan. Nah nanti ngastiin apakah si cewek ini suka sama kita atau enggak, itu ya nanti tunggu aja. Jadi kita nggak usah komunikasi pertama, jadi kayak tungguin aja. Nah itu biasanya kalau ya kayak dia punya, bukan dia sih, kayak kita menarik bagi dia, itu biasanya pasti akan ini nanya udah sampai atau belum gitu kan. Nah itu udah ini ibaratnya udah tanda-tanda berarti kita itu seseorang yang ya menarik bagi dia, ada pengalaman menarik di sepanjang jalan tadi. Nah kalau kayak gitu ya udah lah. Tinggal pastiin aja. Karena kalau aku itu kayak misalnya udah kelamaan itu udah nggak ini lagi, kayak feelnya ngacarin itu udah nggak gede lagi gitu. Malah lagi mikirnya itu, wah ini kayaknya kalau misalnya kita pacaran kayaknya nggak akan seseru ini gitu. Karena kan kita udah ini ya, udah ngabisin waktu sama dia gitu kan. Jadi mikirnya ya kayak gitu. Jadi kayak takutnya nanti itu pada saat kita ini pacaran nggak seseru ini loh gitu. Itu sering kejadian sih. Jadi ya temenan lama, temenan walaupun ya ada ini, ada perasaan satu sama lain. Jadi ya cara ngasinnya kayak gitulah kalau aku ya. Rata-rata sih ya kayak gitu. Ya sama kayak istri sekarang. Itu PDKT-nya cuman ya seminggu lah. Seminggu dari ketemu ya. Seminggu dari ketemu, kontaknya itu nggak, ya kontaknya nggak intens. Ngajak jalan-jalan cocok. Ya seminggu ini katakan cinta. Dulu seru ya, ada acara katakan cinta itu seru di awal-awal. Di awal-awal itu kayak gimana ya, reality show kayak gitu ya, ada settingan atau enggak, ada settingan atau enggaknya ya. Tapi kalau di awal-awal itu jalan ceritanya itu kayak natural. Jadi ya kalau misalkan dia settingan, kita nggak tahu, kita ngerasanya itu oh ini asli gitu. Karena ada temen juga yang ngobrol itu pernah di ini kayak ditawarin gitu kan, ditawarin di satu reality show lah. Jadi kura-kuranya ya inilah pasangan remaja. Karena kalau dulu itu kebanyakan acara-acara reality show itu lebih kayak kehidupan remaja sih, PDKT, konflik. Kalau sekarang didominasi oleh sinetron-sinetron.
sebenarnya udah betul ya. Jadi kayak dulunya kita itu Rengaja, sekarang itu kita kayak ngikutin televisi itu kayak ngikutin yang tadinya Rengaja sekarang udah igu-igu. Nah ini tontonannya. Silakan. Apalagi dulu aku suka nonton FTV sih. Sampai nggak absen dulu FTV itu. Kadang senyum-senyum sendiri nontonnya ya. Terus sekarang udah ya emang beneran nggak ada nonton stasiun TV sedikit pun. Jadi kayak TV itu nyari stasiun, nonton stasiun TV dari TV gitu. Karena kan sekarang udah platformnya udah berbeda ya. Rata-rata udah streaming YouTube atau platform lain. Kita jadi kayak bisa milih kita mau nonton itu acara-acara yang seperti apa gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi kita itu yang ngikutin jadwal TV-nya. Dulu kan malah di koran-koran itu ada ininya, ada jadwal program acaranya. RCTI nanti dari pagi sampai ngalom itu acaranya ini gitu. Jadi kita bisa tahu acaranya itu ya dari koran. Jadi tahu gitu kan. Oh nanti acaranya ini, selain yang kita hafal lah. Aduh, ini tangan masih gatal-gatal lah. Hasrat ingin ngegaruk itu tinggi. Cuman nantinya itu ngerah-ngerah, lalu ada kayak gimana ya, kayak gengka-gengka digigit semut itu, tapi kayak nengkel-nengkel banyak giduran. Alhamdulillah jalanan lancar Jaya. Ini Sudirman yang harusnya ramai, oh tapi sebelah kanan kita jalur sebelah ini macet ke arah ini. Oh dari flyovernya udah macet duluan. Nah, kita udah ini ya naik flyover aja. Kita coba keliling-keliling sebentar sambil ngelihat hasil ini lah. Kalau udah gelap itu bagus nggak sih ininya? Karena dari semenjak beli Action Kang ini tahun berapa ya? Ya kayaknya itu mungkin 5 tahunan ada. Ketaruh gitu aja gitu loh. Nganggel-nganggel gentar. Ya kayaknya ada deh 5 tahunan lebih lah kayaknya. Ya lebih lah, 2015 ke bawah kayaknya udah 2014. Enggak deng. Iya 5 tahunan lah. Kok malah fokus mikirin itu ya. Nah jadi kalau misalnya kalian ke Pekanbaru, nah ini itu dulu areanya ini durian. Jadi kalau di sini durian itu bisa dibilang nggak putus-putus di displaynya. Nah di sini nih, dulu di sini nih. Jadi kalau misalnya kayak wisatawan, nah nongkrongnya di sini dulu rame. Sekarang udah nggak lagi, karena udah pindah. Jadi dulu itu kan yang di depan Hotel Pangeran ini itu ada yang terkenal, itu namanya itu artis-artis banyak ke sana. Pondok Durian Radit. Tapi kayaknya udah ganti jadi oleh-oleh gitu. Karena durian itu udah pindah titiknya itu ke Jalan Arifin Ahmad tadi. Nah itu kalau sepanjang jalan itu udah tercium aromanya. Pondok-pondok durian inilah nggak permanen. Kalau yang tadi itu kan lagi ini ya semi permanen ya. Karena kalau dari Pekanbaru ini ya ada di beberapa daerah yang di Riau itu penghasil
durian yang ya bisa dibilang enak kok. Kayak Gengkalis, Kampar itu punya ciri khas masing-masing duriannya. Nah nanti jika misalnya di Riau nggak lagi musim, itu biasanya pedagang itu ngambil dari ya kayak dari Jambi, dari Sumatera Barat, dari Medan. Nah, jadi nggak putus-putus, ada terus duriannya. Jadi kalau misalnya kalian coba durian itu yang sekarang itu yang masih kepikiran itu namanya durian susu. Itu di Gengkalis ya aku cobain ya. Jadi kayak gimana ya, ada rasa-rasa susunya di duriannya itu. Jadi lengak. Lengak nian. Kita coba muter di sini aja. Jadi ini jalan di antara ya ini gedung perpustakaan Sungan HS. Bentuk bangunannya unik ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari pesawat, ini bangunannya itu menyerupai seperti yang buku lagi dibuka gitu loh. Buku lagi dibaca gitu. Nah ini Jalan Cunyadin, komplek perkantoran. Jadi ini pemerintah Provinsi Riau, pusat perkantorannya di sini nih. Jalan Cunyadin, yang kalau misalnya hari Minggu ini jadi tempat jajanannya ini Car Free Day. Kalau sore banyak yang jual colding. Dari siang sih, dari siang udah pada jualan. Jadi kita muterin jalan tadi ya. Ngejauhin jalan. Oke, kita ada di Sukarangai Trade Center, atau dulu disebut Plaza Sukarangai. Kalau orang Pekanbaru itu lebih terkenalnya ini nyebutnya itu Kerangayana. Jadi dulu itu kalau misalnya pasar ini, jadi ini Plaza ini Sukarangai Trade Center ini berada di daerahnya Pasar Pusat, pasar tradisional. Nah itu jadi kayak kalian yang maunya ke Ngarkoyan itu dulu naik bus kotanya bisa dari sana. Bus kota dulu aku kan sempat ya sekolah jauh dari inilah, dari rumah pergi sama ibu itu pulang pergi naik bus kota. Pagi itu jam 6 udah pergi bus kota, nanti turunnya ya di Pasar Pusat. Nanti dari Pasar Pusat ini jalan ke Jalan Ahmad Yani. Nah dari situ baru nyambung naik angkot atau naik oklet ke Jalan Ngelur. Nah nanti ulangnya kayak gitu lagi, dari Jalan Ngelur ke Pasar Pusat, dari Pasar Pusat milih lagi bus kotanya, karena bus kota ke arah rumah itu nggak banyak armadanya, jadi satu-satu. Nah itu biasanya memang sering full. Nah nanti sambil nunggu ngetem itu kan di pasar kan banyak tuh jajan-jajan. Aku sukanya makan apa sih, bukan cookies, jadi kayak dia itu pulut tapi itu dicetak kayak cookies. Aduh apa ya, lupa namanya. Kita balik lagi, kita ke arah Ronggo Warsito. Kita muter-muter di Diko ya. Muter-muter di Diko sudah ini ya, udah banyak yang jualan bendera karena sudah di penghujung Juli. Di penghujung Juli sebentar lagi 17-an. Panitia longga di kantor sudah mulai merencanakan
Di kantor katanya ada ini, ada pertandingan Mobile Legend. Sebenarnya aku nggak terlalu suka game mobile, kayak ya banyak gangguannya lah, nggak fokus. Makanya biasa tuh suka yang mainnya itu di ini, di PC. Jadi kadang main Mobile Legend lagi ngili main Dota. Dota 2 ya. Dota 2 dulu waktu itu suka banget main game. Dari SMP lah. Dari SMP itu udah gila main game. Jadi kalau masih belajar itu ya masih tahu diri. Jadi kayak ya nagung dulu Sabtu Minggu baru pergi ke warnet. Itu kan dari SMP itu kan nggak ada kendaraan ya, naik oklet. Jadi ongkos oklet, ongkos warnet, apalagi warnet itu dulu ya lumayan wah harganya. Dulu ngerasain itu ya yang dari 6.000 1 jam warnet, 6.000 6.500. Semakin bagus komputernya makin mahal. Apalagi kayak game ya, kalau game kan butuh ini, butuh kemampuan yang optimal dari komputernya. Jadi ada ya kayak minimum requirement-nya lah, minimum requirement-nya apa gitu, RAM-nya berapa, kemudian prosesornya minimalnya berapa. Kalau sekarang juga kayak VGA-nya juga ditentuin sekarang. Ya, jadi kalau nggak support ya jangan maksa. Ya sama sih kalau kayak yang lainnya juga kayak gitu. Sudah hijau kita ke sebelah kanan menuju Jalan Katimura. Ini kediaman Gubernur Riau. Nah kemarin sempat ini ya, ada cerita-cerita tentang pagar lembaga adat Melayu Riau yang dicuri. Nah ini jadi di jalan ini nih, di jalan ini Hotel Arya Duta. Nah pas di seberang Arya Duta ini ada gedung lembaga adat Melayu Riau. Nah nih kan ada ya seperti ganggu runcing ini. Nah ini nih yang hilang nih. Pas yang ketutup hutan-hutan ini tuh hilang, dipotong panjang lumayan panjang ya. Baru sadar juga, oh pantesan kada dengarin. Jadi kayak ketutup areanya tuh emang area gelap. Jadi kayak kalau kayak kita gitu kan kekera ngobrol gitu kan, ngobrol kesek kotok kayak gergaji. Tiga hap hilang, dikumpulin dulu. Nah kita sampai di Tugu Keris. Di sebelahnya itu ada pusat perbelanjaan, tukang nongkrong jajanan, pusat jajanan lah. Jadi kan baru lagi rame-ramenya itu pusat jajanan. Karena kan baru ini yang memang nining hiburan. Nah ini dari tadi pagi nih jual ini kayak bunga gaket gitu loh, untuk yang biasa kita kasih ke wisudawan. Kamu sudah wisuda, selamat ya. Nah bisa dari bunga, apalagi sekarang rangkaiannya ada yang duit ya, rangkaian duit. Kemudian ada lagi yang rangkaian makanan kecil. Nah di sebelah sini ini juga banyak jajanan. Daerah Katimura ini lagi rame, enak nongkrong di sini, banyak pilihan. Kita masuk ke Jalan WR Supratman, di area makan. Nah ini kalau zaman aku dulu SMA, area ini area galak liar. Jadi kalau misalnya udah tengah malam, mau ke mana, mau ke WR. Nah kalau udah ke WR udah tahu itu mau nonton galak liar. Nah nanti motor-motor kayak gini nih yang kayak di parkir sekarang.
Beli parkir sekarang, nah nontonin, nanti gitu ada razia. Itu biasanya ngogil polisi nabrakin dari ujung. Jadi kayak efek domino gitu loh. Jatuh satu, jatuh semua. Kita masuk di Jalan Ronggo Warsito, nanti kita coba ke Jalan Eskarngan. Bentar lagi udah sampai ini ya, tempat ngejemput gocah. Hari ini tidak cari orderan, libur dulu. Besok kita akan rasakan bagaimana aplikasi ojek online akan sunyi. Nah, di sini biasanya siang-siang macet karena ada rumah makan yang selalu ramai. Nah, ini sebelah kiri kita ini ada rumah makan Geringin Edi. Udah ini tiap siang ramai ini, macet. Parkiran juga terbatas. Apalagi kemarin juga ada proyek galian di sini. Ampun, ya serasa yang ini jalan dua arah jadi jalan satu arah. Nah, ini ngacet. ngacet. Kalau siang itu ngacetnya yang tadi itu di Geringin Edi, karena ya ada mobil parkir, ada yang enggak ini. Aman nggak ya kita ambil di sini ya? Kita coba cek dulu. Oke, aman. Ya lumayan panjang loh. Masuk lagi ada mobil sharing jalan. Jangan egois, karena jalan milik bersama. Apalagi kita kan tadi itu ya bukan posisi yang benar. Oke, kita masuk ke Jalan Cemara. Di sini ada buka mie Gang Lades. Mie gecek gitu, tapi ada cita rasa rengkah-rengkahnya. Baru buka sih. Ya oke, mungkin ini ya. Nah ini nih. Masih sunyi. Biasanya antriannya panjang. Oke, jadi mungkin sekian konten kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga sudah ini, jika kalian sudah ada yang subscribe, apalagi sambil ini menghidupkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak ya, biar semangat bikin konten jalan-jalannya. Dan jangan lupa juga untuk di like, jangan di dislike. Kalau dislike itu ya kasih masukan aja di komen, kayak gini bang. Ya juga ya kayak kita pembahasan inilah, tanya-tanya lah tentang kotakan Garu boleh, tentang seputar ojol juga boleh. Nanti kita bahas waktu di jalan. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.